Pernah nggak kamu ngerasa bingung setiap kali harga emas naik turun kayak ombak di laut? Kadang semangat beli karena takut ketinggalan, tapi begitu beli, malah turun. Atau sebaliknya, waktu lagi ragu dan nunda beli, tiba-tiba harga melonjak tinggi. Dan kamu cuma bisa ngelus dada sambil bilang, harusnya kemarin aku beli. Saya yakin banyak dari kita yang pernah ada di posisi itu. Bukan cuma karena pengin untung, tapi karena emas itu punya makna lebih dari sekadar investasi. Bagi banyak orang Indonesia, emas itu simbol rasa aman. Pegangan di tengah ekonomi yang makin nggak pasti, harga kebutuhan yang terus naik, dan nilai uang yang makin terasa kecil setiap bulan. Dan disitulah muncul pertanyaan yang sama berulang kali. Kapan waktu yang tepat buat beli emas? Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya dalam banget. Karena di baliknya ada rasa takut salah langkah, takut nyesel, dan takut uang yang dikumpulin susah payah malah kehilangan nilai. Sekarang kita lagi hidup di masa yang serba nggak pasti. Harga minyak dunia naik, kurs dolar bergejolak, dan berita tentang resesi global masih terus bergulir. Dan di tengah semua itu, emas lagi-lagi jadi topik yang banyak dibicarakan. Ada yang bilang harga emas bakal naik lagi, ada juga yang skeptis. Tapi sebenarnya, gimana sih cara tahu tanda-tanda bahwa harga emas benar-benar akan naik? Di video ini, saya mau ajak kamu lihat lebih dalam. Bukan cuma dari sisi ekonomi, tapi juga dari cara berpikir investor bijak memandang emas. Kita akan bahas 5 tanda penting yang sering muncul sebelum harga emas naik besar-besaran. Dan yang lebih penting, kita akan bahas kapan waktu yang masuk akal untuk mulai membeli. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya waktu pertama kali belajar membaca arah emas dan gimana semua itu mengubah cara saya menabung dan berinvestasi. Saya masih ingat waktu pertama kali beli emas. Tahun itu sekitar 2015. Saya baru mulai kerja dan baru belajar soal investasi. Semangatnya luar biasa. Setiap kali baca berita harga emas naik, rasanya pengen ikut punya. Waktu itu saya datang ke toko emas kecil di pasar, masih pakai kemeja kerja yang agak kusut. Saya beli 1 gram emas cuma 1. Dan jujur bukan karena strategi, tapi karena itu satu-satunya yang saya mampu. Beberapa minggu kemudian harga emas turun. Saya panik. Saya buka-buka berita, nonton video, baca komentar orang di forum investasi. Semua bilang hal yang berbeda-beda. Ada yang bilang ini cuma koreksi kecil, nanti naik lagi. Ada juga yang bilang, udah jual aja sebelum makin jatuh. Saya sempat bimbang, tapi akhirnya saya jual. Dan nggak lama setelah itu, harga emas benar-benar naik. Rasanya campur aduk, kesal, malu, dan jujur aja, kecewa sama diri sendiri. Bukan karena rugi besar, tapi karena saya sadar satu hal. Saya nggak benar-benar ngerti apa yang saya beli. Saya cuma ikut-ikutan, bukan karena keyakinan, tapi karena rasa takut ketinggalan. Dari situ saya mulai belajar lebih serius. Saya baca buku, ikut seminar, dan ngobrol sama orang-orang yang udah lebih dulu terjun di dunia investasi logam mulia. Dan dari obrolan-obrolan itu saya sadar satu hal penting, harga emas nggak pernah bergerak tanpa alasan. Selalu ada pola, ada tanda-tanda kecil yang muncul jauh sebelum harga benar-benar melonjak. Saya mulai perhatiin, setiap kali harga emas naik signifikan, ada pola yang mirip. Situasi ekonomi lagi goyah, nilai mata uang melemah, dan berita-berita tentang ketidakpastian global makin sering muncul. Kadang bukan cuma faktor ekonomi, tapi juga psikologi massa, rasa cemas yang tumbuh pelan-pelan di masyarakat. Dan disitulah saya belajar satu pelajaran besar. Investasi itu bukan soal seberapa cepat kita bisa untung, tapi seberapa dalam kita ngerti apa yang kita pegang. Waktu saya berhenti fokus ke harga hari ini dan mulai belajar membaca arah besar ekonomi, semuanya berubah. Saya jadi lebih tenang, lebih sabar, dan tahu kapan harus masuk tanpa panik. Sejak saat itu, setiap kali orang tanya, kapan waktu yang tepat beli emas? Saya selalu jawab, bukan soal waktu pasar, tapi soal kesiapan pikiran. Karena kalau kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, bahkan momen terbaik pun bisa terasa menakutkan. Dan hari ini saya mau bagikan pelajaran yang saya pelajari dari pengalaman itu, tentang 5 tanda besar, yang biasanya muncul sebelum harga emas benar-benar naik. Bukan teori rumit, tapi tanda-tanda sederhana yang bisa kamu pahami bahkan kalau kamu bukan ekonom. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum masuk ke tandanya, saya mau jelaskan dulu kenapa emas bisa naik dan kenapa dalam situasi tertentu justru jadi penyelamat ekonomi banyak orang.
Sebelum kita bahas 5 tandanya, kita perlu ngerti dulu satu hal mendasar. Kenapa harga emas bisa naik? Secara sederhana, emas itu bukan cuma logam berwarna kuning, tapi tolak ukur kepercayaan. Ketika orang mulai kehilangan kepercayaan pada uang kertas, pada sistem, atau bahkan pada stabilitas ekonomi, mereka beralih ke emas. Karena emas punya satu sifat unik. Nilainya nggak bisa dicetak, nggak bisa dipalsukan, dan nggak bisa dikendalikan oleh satu negara. Makanya setiap kali dunia mulai gelisah, harga emas biasanya bergerak naik. Dan gelisah ini bisa muncul dari banyak hal. Inflasi tinggi, perang, krisis utang, hingga pelemahan nilai mata uang. Bisa dibilang emas itu kayak cermin. Kalau ekonomi terlihat stabil, pantulannya tenang. Tapi begitu ekonomi mulai retak, cerminnya bergetar dan harga emas ikut bergejolak. Sekarang mari kita lihat 5 tanda besar yang biasanya muncul sebelum harga emas naik signifikan. Bukan ramalan, tapi pola yang udah sering berulang dalam sejarah. Tanda pertama, inflasi mulai terasa di mana-mana. Ketika harga kebutuhan pokok naik terus, daya beli menurun, dan uang terasa cepat habis, itu biasanya jadi sinyal pertama bahwa nilai mata uang sedang melemah. Dan di situ investor mulai mencari tempat aman untuk menjaga nilai uang mereka. Salah satunya emas. Coba ingat tahun-tahun saat harga sembako naik tajam. Biasanya tak lama setelah itu, harga emas juga ikut naik pelan-pelan. Tanda kedua, bank sentral mulai menurunkan suku bunga. Kedengarannya teknis, tapi intinya begini. Kalau suku bunga turun, bunga tabungan juga turun. Uang di bank jadi nggak menghasilkan banyak. Orang mulai berpikir untuk memindahkan uangnya ke aset lain. Emas salah satunya. Dan ketika banyak orang berpindah arah seperti ini, permintaan naik, harga pun ikut terdorong. Tanda ketiga, nilai dolar melemah terhadap mata uang lain. Karena emas diperdagangkan dalam dolar Amerika Serikat, ketika nilai dolar turun, harga emas dalam dolar biasanya naik. Sederhananya, emas itu seperti timbangan yang menyeimbangkan dua sisi. Ketika uang melemah, emas menguat. Tanda keempat, ketidakpastian global meningkat, perang, konflik, krisis energi, bahkan ketegangan politik, semua itu bisa memicu kepanikan pasar. Dan dalam situasi panik, emas jadi simbol perlindungan. Kita pernah lihat itu terjadi di masa pandemi, di krisis Eropa, dan bahkan di beberapa konflik global terakhir. Begitu berita buruk mulai mendominasi, investor mulai beli emas. Bukan karena ingin untung, tapi karena ingin selamat. Tanda kelima, permintaan dari masyarakat meningkat, tapi pasokan terbatas. Ini sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Saat ekonomi nggak pasti, masyarakat mulai membeli emas kecil-kecilan, perhiasan, logam mulia, atau koin emas. Permintaan retail naik sementara produksi dan impor terbatas, akhirnya harga di dalam negeri melonjak lebih cepat dari harga global. 5 tanda ini bukanlah sinyal beli instan, tapi kalau kamu lihat setidaknya 2 atau 3 tanda mulai muncul bersamaan, itu bisa jadi waktu yang bijak untuk mulai masuk pelan-pelan. Bukan langsung besar, tapi bertahap, karena tujuan kita bukan menebak puncak, tapi menjaga nilai. Dan satu hal lagi yang jarang dibahas, emas bukan sekadar alat investasi, tapi alat perlindungan psikologis. Ketika kamu tahu sebagian hartamu disimpan dalam bentuk yang tahan inflasi, kamu jadi lebih tenang menghadapi gejolak ekonomi. Dan ketenangan itu jauh lebih berharga dari sekadar angka di grafik. Setelah ini, saya mau ceritain tentang beberapa orang yang pernah saya temui. Mereka datang dari latar belakang berbeda, tapi semuanya punya pola yang sama. Mereka tahu kapan harus percaya pada emas dan kapan harus sabar menunggu. Cerita mereka akan bantu kamu lihat seperti apa tanda-tanda itu bekerja di kehidupan nyata. KZ9UMZ@emlhot.com. Biar kamu bisa lihat lebih jelas, saya mau ceritain tentang 3 orang yang pernah saya kenal. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tapi punya satu kesamaan. Mereka belajar membaca tanda-tanda naiknya harga emas, bukan dari grafik rumit, tapi dari kehidupan nyata. 1. Rani, kasir minimarket yang belajar dari pengalaman sederhana. Rani, 27 tahun, kerja di minimarket kecil di Jakarta. Setiap bulan, dia selalu sisihkan uang 100.000 buat beli emas kecil, biasanya setengah gram. Awalnya, banyak yang ngeledekin. Ngapain beli dikit-dikit? Nggak kerasa, tapi Rani tetap jalan terus. Tahun 2020, waktu pandemi mulai menghantam, dia perhatiin sesuatu. Harga bahan pokok mulai naik, gaji teman-temannya banyak yang dipotong, tapi harga emas pelan-pelan naik juga. Dia nggak ngerti teori inflasi, tapi dia paham logikanya. Kalau uang makin cepat habis, berarti emas makin berharga. Dan benar aja, beberapa bulan kemudian, harga emas naik tajam.
Emas-emas kecil yang dulu dia beli dari uang receh, sekarang nilainya naik puluhan persen. Yang menarik bukan soal untungnya, tapi perubahan cara berpikirnya. Rani bilang ke saya, dulu saya beli emas karena takut miskin. Sekarang saya beli karena saya tahu ini cara saya melindungi hasil kerja saya. Itu kalimat sederhana, tapi dalam banget. 2. Dimas, pekerja kantoran yang dulu skeptis. Dimas, 35 tahun, dulu termasuk orang yang nggak percaya sama emas. Dia lebih suka simpan uang di deposito dan saham. Tapi waktu inflasi mulai naik, dia lihat bunga deposito nggak lagi menutupi kenaikan harga barang. Uangnya tetap, tapi nilainya pelan-pelan berkurang. Suatu hari dia lihat berita kalau Bank Sentral menurunkan suku bunga. Waktu itu banyak analis bilang ekonomi lagi goyah. Dimas mulai ingat pembicaraan lama dengan temannya yang bilang, kalau bunga turun dan dolar melemah, biasanya emas naik. Dia nggak langsung beli banyak. Tiap bulan dia alokasikan 10% dari gajinya buat beli logam mulia. Dan hasilnya, 2 tahun kemudian, emas yang dia kumpulin nilainya naik cukup tinggi. Bukan karena spekulasi, tapi karena dia sabar dan dia percaya pada tanda-tanda yang pernah diremehkannya dulu. 3. Bu Lestari, ibu rumah tangga yang bijak membaca waktu. Bu Lestari ini tipikal ibu yang sangat hemat. Dia bukan investor profesional, tapi nalurinya kuat. Tahun-tahun terakhir, waktu harga kebutuhan dapur naik terus, dia mulai merasa uangnya nggak punya daya. Setiap kali lihat berita tentang kurs dolar naik, dia bilang ke anaknya, kayaknya harga emas bakal naik lagi ya. Dan benar, beberapa bulan setelahnya harga emas dunia memang melesat. Dia nggak tahu apa itu pelemahan dolar, tapi nalurinya tajam karena dia peka terhadap tanda-tanda di sekitarnya. Dia lihat harga barang naik, orang-orang mulai cemas dan ekonomi terasa melambat. Itu cukup buat dia ambil keputusan sederhana, beli emas sedikit demi sedikit. Sekarang emas yang dia beli bukan cuma jadi simpanan, tapi juga sumber ketenangan. Dia bilang, setiap kali ekonomi kacau, saya buka kotak kecil itu. Rasanya tenang. 3 cerita ini nunjukin satu hal penting. Menangkap tanda-tanda emas akan naik bukan soal jadi ahli ekonomi, tapi soal peka terhadap perubahan di sekitar, terhadap kebiasaan uang, dan terhadap rasa aman kita sendiri. Kamu nggak perlu hafal data pasar dunia, cukup tahu apa yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari. Harga cabai naik, biaya hidup makin berat, nilai uang terasa menyusut, itu semua tanda kecil bahwa sistem sedang bergeser. Dan di tengah pergeseran itu, emas biasanya mulai bersinar pelan-pelan, seperti lilin kecil di ruangan yang makin gelap. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kamu beli emas, tapi seberapa sadar kamu dalam membaca waktunya. Nah, setelah ini saya mau ajak kamu refleksi sedikit. Bukan soal angka, tapi soal ketenangan pikiran. Karena kalau kita nggak tenang, kita cenderung salah ambil keputusan, baik dalam investasi maupun dalam hidup. Sekarang coba kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam dan tanya ke diri sendiri dengan jujur. Selama ini kamu beli emas karena benar-benar paham atau cuma karena takut ketinggalan? Kita sering banget terjebak dalam pola yang sama. Ikut tren, ikut saran orang, ikut berita yang rame di media. Padahal investasi, apalagi emas, bukan soal siapa yang paling cepat bertindak, tapi siapa yang paling tenang berpikir. Coba ingat lagi beberapa bulan terakhir, apakah kamu masih ngerasa panik setiap kali harga emas turun sedikit? Apakah kamu masih bolak-balik buka grafik, takut kalau hari ini telat beli, besok bakal menyesal? Kalau iya, mungkin sekarang saatnya kamu ubah sudut pandangmu. Karena orang bijak nggak fokus pada berapa harga emas hari ini, tapi pada kenapa emas tetap bernilai meski dunia berubah. Emas pada dasarnya adalah simbol kesabaran. Dia enggak berteriak, enggak berubah warna, dan enggak janji apa-apa. Tapi di saat dunia sedang panik, dia tetap berdiri tenang. Dan mungkin disitulah pelajarannya buat kita semua. Kita hidup di zaman yang cepat banget berubah. Harga naik, nilai uang menurun, berita krisis datang silih berganti. Tapi justru di tengah ketidakpastian itu, kita bisa belajar satu hal penting. Menjadi tenang adalah bentuk kekayaan tersendiri. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk beli emas atau bahkan jual, coba tanya ke diri sendiri. Apa saya sedang bertindak? Karena strategi atau karena emosi? Apa keputusan ini membawa saya ke arah tenang atau malah cemas? Karena keputusan yang dibuat dari rasa tenang selalu punya nilai lebih tinggi dari keputusan yang lahir dari ketakutan. Dan kalau hari ini kamu lagi merasa ragu, nggak apa-apa. Kadang ragu itu justru pertanda baik. Pertanda kamu sedang belajar berpikir lebih dalam, bukan cuma bereaksi cepat.
Mulailah dengan langkah kecil, nggak harus beli langsung banyak. Cukup sisihkan sedikit, rutin, dan pahami alasannya. Karena dalam jangka panjang, bukan besar kecilnya, jumlah yang penting, tapi konsistensi dan kesadaran di setiap langkahnya. Mungkin kamu belum tahu kapan tepatnya harga emas akan naik lagi. Tapi kalau kamu belajar membaca tanda-tandanya, kamu akan tahu kapan waktunya kamu siap. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar menebak pasar. Setelah ini, saya mau tutup dengan satu pesan penting tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara uang, pikiran, dan ketenangan. Karena pada akhirnya, emas yang paling berharga bukan yang ada di tangan, tapi yang ada di cara kita berpikir. Pada akhirnya, perjalanan memahami emas itu sama seperti perjalanan memahami hidup. Nggak ada yang benar-benar bisa menebak masa depan, tapi kita bisa belajar membaca arah. 5 tanda yang tadi saya ceritakan, inflasi yang naik, suku bunga turun, pelemahan dolar, ketidakpastian global, dan meningkatnya permintaan. Itu semua bukan sekadar sinyal ekonomi. Itu cermin yang ngasih tahu kita bahwa dunia sedang berubah dan nilai uang ikut bergeser. Tugas kita bukan menebak, tapi menyiapkan diri. Kamu nggak perlu jadi ahli ekonomi, nggak perlu punya banyak modal. Yang kamu butuh cuma 2 hal, kesadaran dan kesabaran. Kesadaran buat tahu kapan dunia sedang bergeser, dan kesabaran buat tetap tenang saat orang lain panik. Karena kunci dari investasi, termasuk emas, bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tenang. Saya pernah dengar satu kalimat yang selalu saya ingat sampai sekarang. Orang yang benar-benar kaya bukan yang punya paling banyak emas, tapi yang pikirannya paling tenang waktu harga emas naik atau turun. Dan mungkin itu juga yang perlu kita jaga hari ini. Bukan sekadar berapa gram emas yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu menjaganya. Kalau hari ini kamu lagi mulai perjalanan menabung emas, ingat, nggak perlu besar. Cukup konsisten. Biar setiap gram yang kamu punya jadi simbol dari kerja keras dan kesadaranmu sendiri. Dan kalau kamu sudah pernah mengalami naik turunnya harga emas, saya pengen dengar ceritamu. Apa pengalaman paling berkesan yang pernah kamu alami waktu harga emas berubah? Pernah rugi, pernah panik, atau justru pernah ngerasa bangga karena sabar menunggu? Tulis ceritamu di kolom komentar, karena siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain yang sedang belajar juga. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-temanmu yang lagi bingung soal kapan harus beli emas, dan subscribe kalau kamu pengen terus belajar bareng tentang keuangan, mindset, dan hidup yang lebih seimbang. Ingat, emas yang paling berharga bukan yang kamu simpan di brankas, tapi yang kamu simpan di cara berpikir tentang nilai, waktu, dan ketenangan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga pikiranmu tetap tenang dan biarkan keputusanmu lahir dari kesadaran, bukan ketakutan.